Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aiko Nela Putri dengan NIM L01230012. Di kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan program P2P Secure Messenger. Program ini merupakan sistem pengiriman pesan peer-to-peer yang dilengkapi dengan end-to-end encryption sehingga pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Program ini menggunakan Flask dan Flash Socket I/O sebagai signaling server untuk mempertemukan dua peer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan source code-nya. Pada program P2P ini terdapat 5 source code. Yang pertama, App Python, kedua, Style CSS, ketiga, Script.js, keempat, Index HTML, dan yang terakhir, Requirements Text. Yang pertama, terdapat file app Python. File app Python berfungsi sebagai server signaling yang menggunakan Flask dan Flash Socket I/O untuk mengatur komunikasi awal antar peer. Server ini menangani event seperti join room, pengiriman over dan answer WebRTC, ICE candidate, dan pertukaran public key ECDH. Namun, server ini tidak pernah memproses atau menyimpan isi pesan karena pesan dikirim langsung antar peer menggunakan WebRTC. Selanjutnya, terdapat kode Style CSS. Jadi untuk file Style CSS mengatur tampilan visual aplikasi, seperti layout tengah, bubble chat, warna pesan sendiri dan pesan lawan chat, serta status box. Jadi untuk fungsi file ini sebenarnya hanya untuk memperjelas dan memperindah tampilan pada program, bukan sebuah bagian dari sistem keamanan ataupun jaringan utamanya. Selanjutnya, terdapat file Script.js. File Script.js adalah bagian terpenting dari sistem. File ini dapat menangani koneksi WebRTC, pembentukan data channel, pertukaran kunci ECDH, dan enkripsi AES. Saat kondisi dimulai, kedua peer akan membuat koneksi WebRTC, bertukar public key ECDH, menghasilkan shared AES key, lalu memulai mengirimkan pesan yang sudah terenkripsi. Jadi pesan yang dikirim akan dienkripsi dengan AES, lalu didekripsi kembali di sisi penerima. Selanjutnya, terdapat source code Index HTML. Index HTML adalah tampilan utama pada aplikasi. Pada source code ini terdapat input room, tombol join, status koneksi, chat box, input pesan, dan tombol start connection. File ini menghubungkan tampilan dengan Script.js dan Socket I/O agar aplikasi dapat berjalan secara interaktif. Dan yang terakhir, terdapat requirement text yang merupakan daftar library yang dibutuhkan oleh server yang berisikan Flask, Flash Socket I/O, dan Eventlet. Jadi library ini memungkinkan server untuk menjalankan signaling WebSocket secara real-time. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi pada P2P Messenger program ini. Jadi berikut adalah tampilan awal program P2P Messenger. Jadi setiap pengguna dapat bergabung ke dalam sebuah room dengan memasukkan nama room yang sama. Jadi di sini saya akan memasukkan pada pengguna pertama yaitu room 1, lalu join room. Lalu yang kedua, untuk pengguna kedua akan memasukkan room 1 juga lalu join room. Nah, pada tahap ini dua peer bergabung ke dalam room yang sama. Jadi, sistem menampilkan notifikasi bahwa peer telah terhubung dan siap memulai komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan mengklik Start Connection, tetapi yang dipencet hanya untuk satu pengguna saja. Di sini saya akan memencet pada pengguna 1 untuk Start Connection. Lalu, kedua peer akan melakukan proses pertukaran kunci ECDH. Jadi, dari proses ini dihasilkan shared AES queue yang sama pada kedua sisi tanpa pernah dikirimkan secara langsung melalui jaringan. Lalu setelah kunci berhasil dibentuk, WebRTC data channel terbuka menandakan bahwa koneksi P2P terenkripsi telah siap digunakan. Lalu di sini kita akan mengetes pengiriman pesan terenkripsi. Jadi semisal saya akan mengirimkan sebuah pesan dari pengguna 1 ke pengguna 2. Semisal, halo, saya mencoba P2P buatan Aiko. Send. Maka di sini pada pengguna 2 akan masuk pesan dari pengguna 1 yaitu halo saya mencoba P2P buatan Aiko yang menandakan bahwa pesan berhasil
dikirimkan dari pengguna 1 ke pengguna 2. Di sini, saya akan mencoba untuk membalas pesan dari pengguna 1 dari pengguna 2. Jadi di sini di pengguna 2 saya akan membalas, wow, ternyata bisa. Send. Maka pada pengguna 1 akan menampilkan pesan balasan dari pengguna 2 yang menandakan bahwa kedua pengguna ini dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi, proses ini dapat membuktikan bahwa komunikasi berjalan dua arah, langsung antar peer, dan tidak melalui server. Jadi server pada aplikasi ini itu hanya berfungsi sebagai signaling dan tidak memiliki akses terhadap isi pesan. Dan dengan demikian, sistem ini memenuhi konsep end-to-end encryption di mana hanya peer yang berkomunikasi yang dapat membaca pesan. Demikian demonstrasi program P2P Messenger dengan end-to-end encryption. Jadi pada program ini menunjukkan penerapan konsep sistem terdistribusi yaitu komunikasi peer-to-peer serta keamanan data dalam pengiriman pesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.